pertama ada satu komunitas perkumpulan pertemuan bertekun sehati dalam doa. Nah, komunitas itu bisa komunitas besar, komunitas kecil. Nah, ini yang kita akan bahas ini bersama-sama sharing tentang bagaimana bertekun dalam kelompok kecil. Tentu saudara sekalian, di beberapa tempat di Indonesia tentu yang masih zona merah, gereja-gereja belum bisa mengadakan rakyat. Nah, dengan tidak ada rakyat, apakah lalu tidak ada ibadah, apakah tidak ada lagi worship, tidak ada lagi suatu hal yang dikerjakan sebagai orang percaya? Tentu tidak demikian. Nah, justru peranan pentingnya kelompok kecil ini di sini sangat mendominasi perlunya kelompok kecil. Mempersiapkan kelompok kecil jauh-jauh hari sebelum terjadi. Saudara, saya masih ingat tahun 1984 pertama kali data Penggico itu dia mulai kenal dengan kelompok saudara sekalian. Itu berapa lama saudara bisa bayangkan? Hampir 30 tahun lalu sudah disiapkan adanya namanya kelompok kecil. Kemudian berubah dari Ponggico, berubah bergerak pergerakan di Bogota sekalian. Dari prinsip Ponggico kelompok sel, kemudian di Bogota itu prinsip 12. Ya, kalau perbedaan dari Ponggico satu sel, satu kelompok sel, kemudian harus setiap harus buka secara masing-masing. Tapi prinsipnya di Bogota dengan prinsip 12, jadi dimuridkan dan memuridkan. Ini sesuatu yang menarik, saudara, dimuridkan dan memuridkan. Nah, metode apa yang digunakan terserah. Dia mau metodenya Ponggico, mau metodenya prinsip 12 dari yang di Bogota, dan banyak gereja sudah menerapkan sini, termasuk gereja yang di Solo, saudara sekalian. Nah, kita akan sama-sama memahami tentang kelompok ini, saudara sekalian. Apakah kelompok kecil ini sangat berperan dalam komunitas anak muda juga? Karena di depan saya ini anak muda yang ada yang berkecimpung dalam konsep pelayanan ini. Jadi mungkin nanti ya bisa memperkenalkan diri, bisa menjelaskan diri, nama, kemudian pelayanan, dan mungkin juga apakah manfaat tentang kelompok kecil ini, tentang komsel ini. Kemudian aplikasi yang dilaksanakan selama ini itu bagaimana gitu? Silakan kalian bisa disampaikan gitu. Oke. Thank you. Terima kasih untuk waktunya Pak Anan dan teman-teman sobat-sobat. Saya Kelvin dari EXO Community Overcomer Church di Jakarta. Ya, jadi kalau kita bicara soal komsel, salah satu yang paling exciting dia sih ya kalau saya bilang dalam kehidupan dalam Tuhan, karena saya pun dijangkau kenal Tuhan, bertumbuh lewat komsel dari ikut awal-awal ikut komsel, bukan ikut dari awal dipaksa ikut komsel, kemudian dipaksa akhirnya ikut komsel, akhirnya bertumbuh, akhirnya jadi aktif, kemudian jadi pemimpin sel sampai hari ini sih ya, puji Tuhan. Dan apalagi kayaknya udah bukan dari 30 tahun yang lalu deh. Ini Tuhan Yesus sudah siapin yang namanya pemimpin komsel itu dari jemaat pertama, yang mereka saling berhidup bersama, saling berbagi. Dan sistem online ini kayaknya udah diterapin dulu awalnya dari surga nih. Ada wifi pertama, 5G pertama, udah G berapa gitu, namanya Roh Kudus. Dan lewat Roh Kudus kita bisa sama-sama saling terkonek, dan lewat komsel kita bisa sama-sama bisa survive bareng. Bukan survive sih, kita harus menang di atas pandemi, segala situasi di pandemi ini sih gitu Pak Anan. Ya, itu sangat menarik banget. Jadi ternyata bukan saja 30 tahun lalu tuh. Ya betul, ingat kan kisah para rasul sudah menjelaskan. Kemudian tentu sebelum-sebelumnya istilahnya programnya Tuhan itu jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terjadi. Nah, mungkin pengalaman Kevin ini gimana nih selama pandemi ini? Apakah fungsinya kelompok sel ini sangat bermanfaat atau tidak ini? Sementara gereja belum bisa ibadah tatap muka, tentu kan ibadah udah komsel. Dan gimana peranan komsel? Apakah dalam proses pendekatannya, pendidikan ke anak-anaknya, komunitasnya, ini gimana nih? Bisa sharing pengalaman hal ini gitu tuh. Oke, dari kalau Jakarta kita PSBB dari bulan Maret akhir, dan kita kebaktian terakhir itu di Maret akhir, kurang lebih April kita udah start semuanya di secara online, komsel secara online semuanya. Dan kalau saya boleh jujur, ya peranan di saat-saat seperti ini, peranan komsel sangat penting sekali. Bahkan kalau saya bilang lebih penting daripada kebaktian besar itu sendiri, daripada komunitas yang besar tadi seperti ya Pak Nan bilang ya.
Karena begitu kita balik lagi, yang Mazmur 1 itu berkata berdiri di tepi aliran air. Kemudian ada lagi ditulis tidak layu daunnya, kemudian berbuah pada musimnya. Nah, ibaratnya Komsel ini adalah kita ini sedang ditaruh Tuhan, kita ini sedang ditempatkan di tepi aliran air supaya kita tetap mendapat air dari sumbernya. Nah, sumbernya itu siapa sih? Kalau misalnya penggembala sidang gitu ya, kita dengerin radio, mungkin nggak gembala sidang kita, senior pastor atau gembala kita nggak akan sempat setiap hari online, setiap hari ngecekin satu jemaatnya. Nah, disinilah peran para pemimpin sel dan komunitas-komunitas yang kecil. Jadi bisa saling menjaga dan sama-sama menjadi bagian tubuh Kristus yang fungsional, seperti itu sih Pak. Jadi peranannya besar banget. Iya, menarik banget. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara pendengar di mana Anda berada yang mendengarkan program ini. Jadi tadi sudah jelaskan sesuatu yang sangat menarik, bahwa sangat penting dan sangat perlu dan sangat diperlukan banget ternyata kelompok sel dalam konteks seperti ini gitu. Dan saya juga gini, kalau boleh saya sedikit menyaksikan juga, ternyata pengalaman komsel ini bukan saja di komunitas pemuda, youth gitu tuh. Dan hari-hari ini saya lihat justru kelompok-kelompok keluarga-keluarga senior, ya keluarga-keluarga muda gitu. Dia mulai khususnya gini, yang keluarga senior kan biasanya kan gaptek teknologi. Ternyata mau tidak mau dalam situasi seperti ini saya lihat perhatian terlibat juga gitu. Mau tidak mau gitu. Jadi saya melihat mereka sudah mulai ada komsel, mereka bisa merekam, bisa berdoa melalui begitu. Jadi saya melihatnya mereka lebih keren juga gitu tuh. Betul. Keren juga, dan kita mendengarkan ternyata bermanfaat banget buat kelompok sel ini gitu. Betul. Gitu. Mungkin ada pengalaman lain nggak Calvin soal ini, soal pengalaman mungkin waktu kelompok sel ini apakah bisa menjangkau juga orang-orang yang belum kenal, atau supaya dia bisa lebih mendalamin, kan istilahnya ada beberapa materi di kelompok sel itu, ada worshipnya, ada praise-nya, ada kesaksiannya. Nah itu apakah fungsi itu bisa berlangsung atau enggak gitu tuh di dalam komselnya gitu? Oke, kalau yang saya jalankan selama ini sih kayak ada beberapa format sih. Kita try something new juga, kita coba beberapa hal yang baru, tapi most of the time kita seperti komsel biasa, tetap saya biasanya main gitar, nyembah bareng, jadi kondisinya semuanya harus di mute. Waktu itu kita mau coba ngetes, ada satu singer di tempat lain, saya main gitar sambil nyanyi, akhirnya suaranya kejar-kejaran, forget about it. Jadi lupakan. Saya saya main gitar, saya nyembah Tuhan, mereka semua ikut, tinggal dengerin. Dan karena gimana ya, karena mungkin secara roh dan jiwa udah satu. Jadi kita komsel dimanapun tetap ada hadirat Tuhan. Dan abis itu kita selingin lebih banyaknya sih kalau komsel online, kalau di anak-anak muda ya sih ya. Tapi saya rasa sih rata. Kalau di gereja kami sama semuanya. Kita awalin dulu dengan ngobrol lumayan panjang. Bisa 20 menit, bisa 30 menit, terus yuk kita nyembah Tuhan yuk. Nah, nyembah Tuhannya surprisingly begini. Kalau komsel saya tetap nyembah Tuhan 1 jam. Itu nggak berasa Pak. Nggak berasa. Tiba-tiba nyembah Tuhan, tiba-tiba udah 1 jam. Dulu sebelum Zoom-nya premium udah sampai ganti Zoom berapa kali, 3-4 kali kan. Kita ngobrol satu kali sesi 40 menit, nyembah Tuhan 1 sesi, habis itu saya sharing dan teman-teman ada sharing juga, kemudian kita saling doain. Dan ada beberapa occasion, berapa kali juga kita bikin activity lewat Zoom. Nah itu sebenarnya sih lebih arahnya ke fellowship ya. Jadi kalau komunitas sel itu kan tentang bagaimana yang terlibat di komunitas sel itu benar-benar terlibat semua. Nggak saya ngomong sendiri, nggak pemimpin sel ngomong sendiri, nggak berapa orang. Kita mau usahakan semuanya terlibat, semuanya terbuka. Dan ini melatih kita sih ya. Benar. Jadi semuanya terlibat, semuanya bisa. Betul. Jadi semuanya terlibat, semuanya bisa. Yang dulunya tidak mau doa, nggak mau harus belajar doa. Yang suruh pilih pujian jadi harus jadi pimpin pujian. Ya, saudara pendengar di mana Anda berada yang mendengar program Grajiwa pada hari ini, baik yang di wilayah 3 Cirebon ataupun yang mendengar program melalui streaming dimanapun berada, salam buat beberapa saudara. Kemarin saya ada mampir ke Perunas, ada yang jual
Gue boleh nyebutin. Dia bilang, kenapa Anan dia dengar program. Ya salam buat saudara-saudara yang dengan program, dan juga saudara sekalian ternyata program Mutiara Jiwa dan program yang dipancarkan melalui radio ini juga beberapa orang, jadi beberapa rumah tangga dia secara nonstop menyalakan program radio ini gitu tuh. Sehingga yang mau kata waktu saya kunjungin keluarga ini, ya pembantu rumah tangganya, pegawai kebunnya, dia bisa menyanyikan lagu-lagu yang dinyanyikan di radio gitu. Dan karena saya mengunjungi keluarga ini, dia tahu itu Pak Anan sedang khotbah, dia bilang. Jadi salam tuh buat yang mendengarkan program hari ini juga. Iya gitu. Jadi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ternyata bukan saja di kelompok youth yang sangat dibutuhkan, di kelompok semua lini lah, dari youth, kemudian dari pemuda, dari remajanya, dari keluarganya, dari kelompok manulanya, dan kita juga ada kelompok anak-anak malahan, anak-anak juga kita jalan, jadi kita sangat bermanfaat. Saudara sekalian, saya juga selama hampir 2 bulan ke depan diberi kesempatan untuk mengikuti satu kelompok dari gereja besar di Jakarta. Jadi saya posisi di Cirebon, saya punya beberapa kelompok anggotanya yang sebelumnya nggak pernah kenal gitu tuh. Nah, karena saya pernah studi di suatu perguruan tinggi teologi, saya diminta sebagai salah satu untuk mentor, dan kita sempat ngobrol, dan ternyata yang kelompoknya ini ada usia 61, 55, dan mereka cukup menarik juga gitu tuh. Cukup menarik ya. Pengalaman. Tapi mungkin bisa ceritakan tentang pengalaman ininya. Jadi waktu worship kan istilahnya pengalaman personalnya. Nah, aplikasi di lapangannya itu gimana? Maksudnya gini, apakah dengan situasi seperti ini ada tindakan-tindakan yang real? Bukan saja kita worship, tapi mungkin apakah kita perhatikan ada teman yang punya persoalan, mungkin yang mau nggak mau nih soal pekerjaan ini. Ini gimana aplikasi praktis setelah orang ikutin komsel, buahnya lah gitu, itu yang paling penting gitu tuh. Oke. Ini menarik sekali, dan di Jakarta khususnya sangat terasa banget sih, baik yang sudah berumur, yang lini sudah berkeluarga, dan anak-anak muda. Secara ekonomi semuanya pasti kena dampak. Jadi kalau misalnya kita ngomong praktek ya, ada jadi di gereja kami sedang masa namanya building God house. Sebenarnya ya, jadi kita memang sedang punya iman untuk one day kita beli gedung, kemudian datanglah pandemi, dan boro-boro kita mikir yang lebih besar untuk beli gedung, tapi untuk sehari-hari aja berat gitu kan ya Pak. Nah, jadi ini peranan komsel sih saya rasa. Ada anak SMA dan anak kuliah dari nggak bisa dapat uang jajan sama sekali. Tadinya menabur dengan iman, dia tetap kuliah, dia ada kerjaan sampingan, dia tetap menabung, kemudian dia menabur, budgetnya sudah disetting. Tapi begitu pandemi hit, jadi plannya berubah semua. Nah, ada satu, ini bukan di komsel saya sih, di komsel satunya, tapi di komsel saya juga kita praktekkan. Di Jakarta itu kalau teman-teman sobat-sobat perhatikan, ada banyak online shop yang baru. Orang semuanya jualan makanan, orang semuanya jualan sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, sesuatu yang bisa dikerjakan gitu ya. Yang menghasilkan mereka akan lakukan. Nah, ada satu kesaksian seperti ini sih. Dari simple, ketua komselnya bilang, kamu jualan risol. Jualan risol. Oke. Ci Pester gitu. Dengan iman, dia nggak tahu apa-apa, dia jualan risol. Dan 1 bulan dia tetap bisa nabung, dia tetap bisa makan, no problem, dia tetap bisa menabur. Nah, dan satu teman friendsnya semuanya support. Oke, dari kalau di dunia Instagram itu the best promotion adalah diri kita sendiri. Nah, jadi teman-temannya ini
dia ngepost, teman-teman yang ikutan ngepost, kalau ada jualan, ada yang mau pesan risol, dibantuin kumpulin ordernya, dia tinggal jalanin. Dan nanti ada dari Komsel sebelah, ini katanya risolnya enak, dibeli, diborong buat bagi-bagi. Terus ada juga nanti yang resell. Nah, jadi saya rasa sih itu peranan Komsel ya, hidup bersama gitu, saling bantu. Ya itu real banget. Real banget. Dan ada beberapa kondisi kalau untuk yang di ibu-ibu kita ada yang jemaat kami yang memang pekerjaannya cuci gosok. Kalau di Jakarta jasa cleaning service ya, tetap kita akan dari Komsel, justru peranan di Komsel itu yang menyalurkan bantuan sembako. Dan yang di kelompok pemimpin sel ini yang ngerti, yang nanya, yang caring gitu, lagi ngalamin apa, yuk kita doa bareng, yuk sama-sama kita punya iman bareng. Jadi antara pemimpin kita disebutnya di Jakarta Friends, pemimpin sel dan ininya dan member Friends-nya, member selnya, ini bukan ya udah saya doain kamu imanin, tapi imannya jadi iman sama-sama gitu loh. Kita punya iman, ibu jualannya akan laku dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi hidup barengnya di kami seperti itu sih. Iya, sangat menarik banget. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar di mana Anda berada, jadi ternyata soal Komsel itu bukan saja sekedar ada worship, ada praise, tapi juga dalam fakta kita bahas sederhananya bukan saja masalah rohani, betul, tapi juga rohani itu beraplikasi juga kepada soal rohana dalam dunia perdagangan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan program hari ini, saudara juga bisa mencoba. Jadi mungkin memulai Komsel itu bukan saja harus mengumpulkan orang banyak satu-satu. Saya rasa dari mulai keluarga, dari mulai saudara, dari mulai mungkin saudara kumpul-kumpul. Ya sekarang kumpul-kumpulnya terbatas, tapi kumpul-kumpulnya kan bisa melalui grup WA group. Nah, WA group itu bisa juga menurut saya digunakan sebagai ajang. Salah satunya ajang adalah berkomsel real lah gitu. Betul. Ya sebagaimana saudara sangat heboh, mungkin fashion, mungkin drakor nih, drama Korea nih bicara gitu. Ya mungkin sesuatu yang menarik di WA group. Ya, mari kita coba juga menyisihkan waktu untuk berkomsel real melalui WhatsApp group ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa mencoba untuk membina rekan-rekan saudara dalam masa situasi yang sukar ini, situasi yang sulit ini, justru untuk saling mendoakan melalui grup. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya menyimak dari satu buku saudara sekalian, dia mengatakan demikian, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk 3 tujuannya, itu mengenal dan menikmati relasi dengan Dia. Kemudian dia dibentuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Kemudian juga mewakili dan mencerminkan Allah di dalam dunia. Jadi pada awal itu Tuhan menciptakan demikian. Allah mau supaya kita manusia kembali memiliki relasi dengan Dia. Kembali itu. Nah, hal demikian ini bisa dilakukan, ya tadi salah satunya ini tidak ada gereja, tidak beribadah di gereja, nggak bisa, itu bukan berarti tidak bisa. Jadi alternatifnya itu adalah melalui Komsel. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara tetap bisa membangun relasi dengan Tuhan dalam Komsel saudara masing-masing, dalam kelompok. Nah sekarang mulai nih, pikirkan nih WhatsApp grup mana dipisahkan sendiri, namanya WA grup Komsel apalah gitu. Saudara bisa kasih nama macam-macam dah gitu tuh. Di samping itu, nah ya tadi dari saudara Calvin diceritakan pengalaman tentang seorang yang dia ada produk tertentu, ya di situ bisa mempromosikan untuk ya yang sah-sah saja, yang normal-normal saja, untuk bisa mempromosikan produk. Gitu. Mungkin ada pengalaman yang lainnya soal demikian. Calvin di lapangan ini kita hal yang praktis, bahwa Komsel itu bukan saja berbicara tentang masalah rohani, tapi juga beraplikasi, berdampak pada soal-soal praktis kehidupan itu. Mungkin ada pengalaman yang lain gitu. Oke. Dari mungkin ada pengalaman kami juga untuk jadi ada, kalau Komsel di kami itu dibagi jadi berapa zone. Kemudian ada satu grup namanya zone khusus yang untuk Komsel member youth. Nah, banyak dari member kami yang mengalami PHK. Ya, jadi dari karena orang-orang yang di PHK itu, kita sebagai friends leader, ketua sel, kita akan bantu salurkan orang-orang yang di PHK atau orang-orang yang belum dapat pekerjaan. Jadi kita akan bantu carikan infonya. Kemudian akan kita bantu alokasikan dan
dan rekomendasi sesuai dengan ini karena kan kita kalau satu sel kan kenal ya, jadi Iya, lebih jadi yakin, betul, lebih apa betul. gitu tuh. Jadi kita rekomendasi Iya. untuk sesuai dengan skillnya enak. Iya. Nah, jadi untuk memimpin sel bisa ke arah situ juga sih. Iya, Ya. iya. Mengarahkan ke hal demikian ya. Betul. Hmm. Ya, tapi mostly sih ya kalau kita berbicara tentang sel udah pasti rohani. Kita ada back to basicnya adalah ada satu kala begini saya ngajak member-member friend saya baca Alkitab saat teduh pagi-pagi bareng. Hari itu kita bangun jam 5, kurang lebih seminggu sekali sih kita biasa seperti ini. Kita bangun jam 5 dan kita baca Alkitab bareng. Di gereja kami punya culture sehari baca 3 pasal. Nah, jadi hari itu kita baca 3 pasal, tapi dalam 30 menit kita hanya baca 3 pasal. Benar-benar kita baca. Nah, dari situ ada member yang dapat rema, ada member yang dapat ini ayat dapat pengertian yang baru, ada member yang semula nggak ngerti gimana caranya saat teduh, karena kan kalau zaman saya dulu saat teduh kenal Tuhan itu ya ada bukunya, buku saat teduh gitu ya, ada buku renungannya segala macam. Kalau sekarang semuanya serba online jadi nyampur. Tapi nggak apa-apa, hari itu kita ini loh caranya seperti ini, yang begini namanya rema. Oke, baca Alkitab itu jangan kayak scroll Instagram, baca satu-satu. Jadi alamin situasinya hari itu seperti apa, alamin coba minta Roh Kudus, roh pengertian supaya kita benar-benar mengerti Alkitab itu lagi ngomongin apa sih dan dampaknya buat kita seperti apa. Jadi ada yang nggak ngerti gimana cara saat teduh, hari itu kita saat teduh bareng. Jadi back to basic lagi, sobat-sobat, teman-teman, Pak Anan. Iya, puji Tuhan, saudara. Jadi back to basic ini. Jadi ya basicnya basic yang benar, basic yang dasar memang harus demikian. Jadi harus itu sesuatu dasar yang harus kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mendorong untuk saudara-saudara semuanya di mana Anda berada yang mendengar program Mutiara Jiwa pada hari ini, baik yang di wilayah 3 Cirebon ataupun yang mendengar program melalui streaming, atau juga yang hari ini sedang lihat melalui Instagram. Saudara, jadi kita kembali lagi ke hal-hal dasar. Tidak ada, gereja belum dibuka bukan berarti tidak bisa beribadah. Betul. Saudara tetap bisa beribadah. Gereja belum dibuka bukan berarti tidak bisa menyembah. Di Komsel ini bisa menyembah. Sekarang justru saudara bisa lebih, jangkauannya bisa lebih luas. Mungkin saudara sekalian, saya dorong juga saudara bisa, kalau dulu di Facebook atau apapun kan mencari teman. Nah sekarang saudara cari teman di mana mereka berada itu untuk dijadikan kelompok doa saudara, kelompok sel saudara. Jadi kita pikirkan nih, targetnya adalah ya bisnis, oke lah, memang perlu bisnis, usaha boleh. Tapi mulai sekarang ini adalah memberikan komsel. Jadi pemahaman komsel menurut saya adalah pemahaman kita memberikan satu pemuridan. Saudara, gereja ada karena ada hasil murid. Injil bisa tersebar karena 12 murid. Betul. Kemudian semuanya nah, kita juga pergerakan ke depan tidak boleh berhenti gara-gara kita gagal memberikan pemuridan. Betul. Jadi kita mari memberikan pemuridan, dan pemuridan itu salah satunya, sekali lagi salah satu ada dalam bentuk komsel. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan pakai, ada sesuatu yang baru melalui media sosial. Jadi saudara, mari kembangkan media sosial saudara, bukan saja senang-senang foto selfie, bukan saja senang-senang bagi-bagi informasi, tapi mari kita bersenang ria juga saudara, cari orang, cari teman, cari saudara yang jauh, kemudian masuk ke dalam satu grup. Ajak mereka berdoa, tadi ajak mereka juga baca firman Tuhan, juga bagi pengalaman, juga balik kasih kekuatan. Betul. Kira-kira ada hal apa lagi yang bisa disampaikan Kevin buat pendengar program Mutiara Jiwa ini untuk mengenai pentingnya berkomsel ria gitu tuh. Ada suatu hal yang lain yang disampaikan, silakan. Saya encourage semua pendengar, sobat-sobat, terlibat dalam friends, terlibat dalam, kalau di kami sebutnya di kami friends, tapi terlibat dalam sel. Karena lewat sel ini justru gimana ya, intisari dari sebuah gereja dan kekristenan itu, kalau saya boleh jujur ya, adanya di friends. Kita akan belajar hidup bersama, kita akan belajar sharing bersama, kita akan belajar ada namanya besi menajamkan besi, ya. Ya, ribut di komsel itu udah biasa. Ribut udah biasa, tapi yang indahnya adalah pada waktu gimana kita bisa rendah hati, gimana kita bisa
menyesuaikan dan kita bisa memaafkan, kita pun juga akan dimaafkan nanti di Komsel. Dan kalau cerita-cerita indah dari komunitas saya adalah ada beberapa orang, mungkin mostly ya, karena kita baru berapa 12 tahun, mungkin mostly nanti di Komsel akan ketemu jodoh. Bisa jadi, ya. Ya, mungkin di Komsel saudara akan ketemu jodoh. Dan kalau gembala saya bilang seperti ini, nanti yang nemenin kita di pernikahan itu Komsel, yang nemenin kita di waktu anak kita lahir itu Komsel, dan yang nemenin dan akan ngubur kita waktu kita pulang ke surga nanti itu nanti teman-teman di Komsel. Jadi Komsel itu seumur hidup. Gitu sih. Jadi makanya di gembala saya benar-benar kalau ngomong soal Komsel itu penting sekali, Pak. Iya, puji Tuhan. Jadi itu Komsel sudah bagian keluarga. Jadi dia menemani dari mulai lahir, gitu. Lahir, remaja, pemuda, ketemu pasangan, Betul. menikah, terus sampai nanti akhirnya dikebumikan juga kelompok Komsel, dan terus akan terus bergerak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengutip satu pernyataan dari C.S. Lewis. Dia kata, gereja eksis bukan untuk yang lain selain untuk menarik orang kepada Kristus, menjadikan mereka Kristus-Kristus kecil. Jika tidak demikian, semua aktivitas hanya membuang-buang waktu. Allah menjadi manusia bukan untuk tujuan yang lain. Jadi marilah kita bersama-sama dari pernyataan ini, kita sudah dimenangkan karena Kristus, dan kita juga mau membawa berita sukacita ini kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga boleh mengenal Kristus, supaya mereka juga mendapat anugerah keselamatan. Dan salah satu cara ini adalah hari-hari yang sedang Tuhan kerjakan adalah melalui media sosial. Betul. Nah, media sosial ini saudara manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi Tuhan berkati kita semuanya. Ada closing statement dari Kelvin nih sebelum saya berdoa mengakhiri. Barangkali bisa berlanjut lagi nanti. Ya, closing statement saya ulang lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara terlibat dalam Friends, terlibat dalam Komsel. Karena ya ini baru berasa kita benar-benar terlibat dan berjalan bersama Kristus itu di Komsel. Iya, itu baru berasa. Baru berasa. Kristus itu di dalam Komsel. Jadi saudara perlu Komsel gitu. Jadi kalau belum Komsel belum seru dah gitu istilahnya itu. Belum seru. Nah, kalau misalnya teman-teman saudara belum ada Komsel gimana? Mungkin one day teman-teman saudara bisa jadi pemimpin sel sendiri, atau memang harus cari, wajib cari. Ya, betul, wajib cari. Minimal sementara dengan program ini saudara mulai mikirin siapa nih sudah boleh datang, orang yang perlu didatangin dan perlu didoakan juga itu. Betul. Gitu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, kita akan mengakhiri bincang-bincang, dan terima kasih kepada Kelvin yang sudah sempat waktu berbagi berkat buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di udara juga gitu. Yes. Ya, Tuhan berkati kita semua saudara. Mari kita satukan hati dalam doa supaya perbincangan kita tentang pentingnya kelompok sel dalam masa new normal ini bisa kita lakukan, dan kita juga bisa mengembangkan Komsel ini. Gereja ada karena pemuridan, dan gereja tidak boleh berhenti karena kita gagal. Betul. Menciptakan murid. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa buat seluruh pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka semuanya. Kayak berdoa buat Radio Suara Gracia ini, kiranya Tuhan tolong memberkati. Hamba juga berdoa buat Kelvin, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam masa depannya menjadi sukses dan berhasil. Kepujian nama-Mu Tuhan, kami silakan pemerintah Kota Cirebon, bangsa dan negara Indonesia ini juga Tuhan berkati, Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, berdoa. Haleluya. Amin. Amin.